Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Ketemu lagi di channel kita di RT Pembeli. Hari ini saya akan membahas tentang konten tentang yang sempat viral kemarin, yaitu tentang konten ya suatu yang bernama, beliau juga YouTuber juga, namanya itu Lutfi Kholil. Dia menyebutkan satu etnis, itu suku etnis Dayak yang kemarin sempat viral. Nah, tersangka sekarang beliau sudah menjadi tersangka guys, mesti jadi tersangka dan sekarang sudah dihukum, diproses hukum secara hukum lah, diproses secara hukum maksudnya di kepolisian. Dan tentang Lutfi Kholil yang tentang menyebutkan etnis Dayak, itu adalah beliau hari ini ditempatkan pasal 45 ayat 2 JO pasal 28 ayat 2 Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik laporan polisi. Udah tertera di sini dan tanggal 26 Mei 2020. Nah, ini dia membuktikan bahwa sekali lagi kita selaku pemuda harus mensosialisasikan ini untuk hati-hati dalam memberikan konten yang bermanfaat guys. Sekali lagi kita selaku pemuda harus mensosialisasikan ini. Sekali lagi jangan pernah membanggakan agama, suku, ras kita. Cukup menjadi untuk pribadi kita, untuk membanggakan itu. Satu lagi, kita ini adalah satu bangsa, satu tanah air. Sekali lagi ini menjadi pembelajaran bagi kita ke depannya guys. Bikin konten ini karena tadi malam saya melihat ada telekonferensi dari Bupati Landak dengan Bupati Pamekasan guys, bahwa tentang pada titik temanya yaitu saling memaafkan dan saling mengingatkan antar sesama pemuda ataupun antar sesama manusia. Nah, di sini saya ingin mengingatkan kembali kepada para pemuda bahwa peran pemuda ini sangat penting dan sangat krusial guys. Karena sebagai garda terdepan kita harus mencontohi dan mengingatkan dan mensosialisasikan bahwa etnis, suku dan agama itu sangat rentan untuk maksudnya kita sebutkan ataupun kita membanggakan agama-agama kita, membanggakan suku kita, membanggakan etnis kita itu sangat berbahaya. Cukup ambil dan hikmahnya tentu kepada diri kita sendiri. Karena itu saya menghimbau atau mengajak kepada pemuda, ayo bersama-sama bahwa perbedaan itu indah guys. Perbedaan itu indah dan saling bersilaturahmi. Kita hidup di dunia ini, kita hidup di bermasyarakat ini tidak bisa hidup sendiri guys. Tidak bisa hidup sendiri, kita harus bergandeng tangan. Jangan pernah pertentangkan agama, suku dan ras. Karena tujuan kita bersama-sama yaitu adalah Indonesia, yaitu kita satu tanah air, yaitu Indonesia. Maka dari itu saya mudah-mudahan dari konten yang dari Lutfi Kholil itu bisa menjadi pembelajaran bagi kita, bagi pemuda, bahwasanya ayolah berkonten secara bijak, memberikan informasi yang secara jelas dan jangan asal dibagikan dan asal langsung diberikan kepada khalayak yang memang notabene informasinya tidak jelas dan tidak akurat. Nah, selanjutnya nanti ada video dari Bupati Landak, dari Bu Karolin Mangkaret dan Bupati Pamekasan Bapak Badun Tamam. Beliau telekonferensi mengucapkan dari Ibu Karolin mengatakan dari Ibu Tamam ya, dari Ibu Tamam dulu mengatakan bahwa itu Lutfi Kholil itu hanya dari pribadi, ucapan dari pribadi, tapi tidak bahasanya tidak seluruh masyarakat Madura khususnya di tanah Jawa yang mengatakan bahwa etnis Dayak tidak seperti itu. Dan begitu pula tanggapan respon baik dari Bupati Landak yaitu Ibu Karol Margaret Natasha mengatakan bahwa video yang disampaikan itu sudah dimaafkan, cuman proses hukum tetap berlanjut dan proses hukum adat terus berlanjut, dan itu sudah ada di
beberapa organisasi yang ada di adat Dayak sudah berkumpul semua membahas muda. Ayo kita bersosialisasi, membuat konten yang bijak untuk kedepannya. Sekali lagi guys, jangan lupa di like dan di subscribe di channel RD Family. Saya mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan. Ini kita sesama manusia saling mengingatkan guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Bupati. Selamat siang Ibu Bupati yang luar biasa. Apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat. Ibu Bupati gimana kabarnya, sehat? Sehat Pak. Masih ngurusin COVID. Iya, gimana COVID di sana Ibu? Kita 1 bulan ini belum ada kasus baru. Jadi saya sudah mulai buka masjid, gereja, pasar, ASN, cuma sekolah saya belum berani buka. Yang lain sudah? Yang lain sudah buka. Ya. Karena kita 1 bulan kasusnya masih 0. Belum ada tambahan, yang 5 positif sudah sembuh semua. Iya. Ya, mudah-mudahan di Pamekasan juga. Ekonomi gimana ekonomi? Nah, itu dia dalam rangka ekonomi supaya tetap berputar, maka segera kita lakukan new normal sesuai dengan aturan dan protokol. Iya. Tapi di sini tidak terlalu banyak pengaruh karena memang komoditasnya perdagangan dan perkebunan dan pertanian. Jadi kapanpun orang tetap makan nasi kan Pak. Jadi Iya. Tidak ada masalah. Sektor jasa kecil di sini, jadi tidak ada persoalan karena masih terjaganya harga pangan juga membantu petani. Pertumbuhan ekonomi gimana pertumbuhan ekonomi? Nggak tahu Pak, saya belum ngecek lagi, nggak berani. Entah apa kabarnya itu. Iya. Saya rasa minim ya. Ya, kemarin itu saya didatangi oleh beberapa teman-teman. Saya ditunjukkan videonya apa namanya Lutfi Holly itu yang hina suku Dayak. Saya merasa bahwa pernyataan itu perlu mendapatkan penjelasan bahwa itu bukan mayoritas orang Madura yang mengatakan itu. Jadi itu orang sudah masuk kategori setengah tidak beres lah ya. Nah, sementara masyarakat di Madura menginginkan antara suku Madura dengan suku Dayak itu bersaudara lahir batin. Kita ini satu kesatuan negara Republik Indonesia. Nah, karenanya saya mohon maaf Ibu Bupati bahwa masyarakat Madura, dalam hal ini saya diperlukan menginginkan antara Madura dan Dayak ini bahkan bisa besanan lah kira-kira. Bisa besanan, bisa berkeluarga, bisa satu keluarga besar masyarakat Indonesia yang menginginkan terus berkemajuan, semakin sejahtera, semakin makmur. Nah, dengan begitu itu, dengan gangguan yang orang semacam Lutfi Holly itu, menurut saya kita ini perlu satu suara bahwa Lutfi Holly itu harus mendapatkan harus ada ketegasan dari yang berwajib biar menjadi pelajaran bagi yang lain. NKRI ini tidak boleh diganggu oleh orang yang semacam itu. Kira-kira begitulah. Makanya hari ini saya terima kasih bisa berkesempatan untuk telepon dengan video call langsung ke Ibu Bupati yang kemenangannya itu 96% waktu pilkada kemarin. Ya Pak, baik. Terima kasih Pak Bupati atas responnya, dan kami juga menyayangkan ada kejadian seperti ini dalam situasi kita sedang menghadapi COVID-19 yang sudah membuat rakyat susah. Jangan dibuat susah lagi dengan adanya kasus ini. Maka saya berharap kasus ini bisa diselesaikan, yang pertama secara hukum, kemudian yang kedua tidak mengganggu kerukunan antar masyarakat yang ada di Kalbar dan khususnya di Kabupaten Landak.
Ya. Jadi dengan dukungan Pak Bupati yang tentunya saya rasa tadi sudah menyampaikan mendukung proses hukum yang sedang berlangsung di Polda Jawa Timur, ya saya berharap masyarakat kami juga dapat memahami dan tidak perlu terlalu emosional karena negara sudah mengambil sikap. Ya. Mudah-mudahan ini bisa kita sampaikan kepada seluruh masyarakat kita. Demikian juga saudara-saudara kami dari suku Madura, baik dari Pamekasan atau dari daerah lain, karena di Kalbar cukup banyak, Bapak. Jadi nanti jangan terpancing, tetap tenang dan ikuti arahan dari pemerintah serta aparat penegak hukum ya Pak ya. Itu kok ada orang begitu kan, kita kan juga heran ya Pak. Iya. Dengarnya ngomong juga ini kok sebenarnya nggak nyambung, tapi ya bagaimana? Tentu segala sesuatu yang bersifat mengusik, menyebutkan agama, suku, ras itu saya rasa memang sangat sensitif. Oleh karena itu ya tentu kita harus tetap memberikan pembelajaran pada masyarakat kita tentang bagaimana bermedia sosial yang baik, yang benar, yang santun, tidak saling menyakiti, berdiskusi dengan cara yang baik begitu di media sosial, gitu Pak. Itu kasih aja lah orang itu ya. Iya Pak. Kasih dan tidak berpikir efek dari sesuatu yang disampaikan yang mengoyak rasa persaudaraan kita. Nah, dari situ saya didatangi oleh beberapa orang untuk ayo dong telepon Ibu Bupati itu yang luar biasa, katanya dokter ya, dokter. Pak, saya dokter umum Pak. Oh dokter umum. Nah itu ditelepon dong, diajak komunikasi dan bahwa masyarakat Madura tidak seperti itu, intinya begitu. Masyarakat Madura ingin dengan keluarga besar Dayak di Landak itu, di Kabupaten Landak, terus berhubungan baik, bermitra dengan baik, dan dengan bermitra dengan baik itu harapannya Landak kondusif, hubungan antara masyarakat Madura dengan masyarakat Dayak di Landak dan di seluruh Indonesia itu semakin membaik, kira-kira begitu. Baik Pak. Ya, mari kita sama-sama jaga masyarakat kita ya Pak ya. Saya jaga juga, izin Pak Bupati mungkin bisa menyerukan untuk warga Pamekasan yang ada di sini maupun yang ada di sana agar tidak terpancing ya. Sudah debat soal ini di media sosial tidak perlu diperpanjang dan kita dukung proses hukum yang sedang berlangsung ya Pak. Betul. Kami akan mendukung sepenuhnya Ibu Bupati. Yang paling penting Bu Bupati jaga kesehatan masyarakat Madura dan masyarakat Dayak di sana juga sehat, akur, bahagia, dan terus mencintai Indonesia. Ya, baik Bapak. Terima kasih banyak Pak atas waktunya. Terima kasih. Kuliahnya. Ya baik Pak. Kami juga akan rapat lagi tentang ini. Mudah-mudahan bisa kita berikan pemahaman kepada masyarakat. Salam hormat dari masyarakat Madura. Siap. Semoga di Pamekasan juga sehat-sehat selalu Pak Bupati dan jajarannya. Terima kasih. Ya, salam sejahtera ya. Salam ke semuanya ya. Sukses selalu Ibu Bupati. Ya, terima kasih.